Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, NIM 18650-028, kelas A, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model spiral. Ini sendiri di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu pertama, pengertian tentang model spiral. Kedua, kelebihan dan kekurangan model spiral. Ketiga, implementasi dan penerapan model spiral. Untuk poin pertama yaitu model spiral, yang dimana model spiral adalah model proses software yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Untuk model pengembangan perangkat lunak dengan metode spiral memiliki dua metode, yaitu prototyping dan waterfall, di mana model ini dikenal dengan sebutan spiral Boehm. Poin kedua, kelebihan dan kekurangan dari model spiral. Kelebihan dari model spiral, pertama, perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Kedua, estimasi, biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe telah selesai dalam fragmen yang kecil. Ketiga, manajemen dan analisis risiko yang lebih baik. Keempat, pembangunan yang cepat dan mudah secara sistematis. Kelima, manajemen waktu yang lebih baik. Keenam, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi jika perubahan terjadi di tengah-tengah perubahan. Terakhir, produksi perangkat lunak terjadi lebih cepat. Untuk kekurangan dari model spiral ini sendiri, pertama yaitu titik cocok digunakan dalam proyek-proyek kecil. Tidak terlalu berguna dalam proyek-proyek kecil. Ketiga, sulit dalam mengikuti strategi proyek kecil. Keempat, kurang efisien dalam penerapan model spiral karena waktu yang digunakan. Kelima, kebutuhan sumber pengalaman sebagai proses yang sangat kompleks. Selanjutnya, dalam melakukan proyek kecil, estimasi biaya akan sangat tinggi. Terakhir, risiko dalam perencanaan tahap jika terjadi perbedaan dalam waktu pengembangan atau anggaran belanja. Poin ketiga itu perancangan dan implementasi Comerce dengan segmentasi harga menggunakan metode pengembangan spiral, yaitu pada studi kasus CV Citra Mandiri Bandar Lampung. Implementasi perangkat keras dan perangkat lunak, di mana spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam menggunakan aplikasi Comerce adalah sebagai berikut. Pertama, notebook dengan spesifikasi Intel Atom, RAM 1 GB, hard disk 300 GB, optical mouse, keyboard. Perangkat lunak yang digunakan dalam membangun aplikasi Comerce adalah sebagai berikut. Pertama, sistem informasi, kedua Windows 7, starter 32 bit, selanjutnya XAMPP versi 3.2.1. Dalam implementasi perancangan basis data, disimpan dalam basis data yang diberi nama Comerce. Hasil dari implementasi perancangan basis data tersebut menghasilkan 9 tabel yang terdiri dari banner, berita, invoice, kategori, pelanggan, pengelola, produk, stok, transaksi. Implementasi perancangan antarmuka merupakan implementasi dari rancangan antarmuka yang telah dijabarkan sebelumnya pada tahap modeling. Implementasi perancangan halaman utama Comerce ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Implementasi perancangan halaman utama admin ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar implementasi perancangan halaman utama administrator. Penerapan model spiral, di mana untuk penerapan model spiral ini pertama tahap communication. Tahap ini menjelaskan analisa kebutuhan yang meliputi
gambaran umum, perspektif sistem, asumsi dan kebergantungan serta spesifikasi kebutuhan sistem. Tahap communication ini yang dijelaskan pada subbab ini merupakan tahap communication setelah dilakukan revisi hingga beberapa iterasi pada prototipe yang ditunjukkan pada lampiran pertama. Tahap pengerjaan prototipe hingga menjadi sistem yang sebenarnya. Kedua, tahap planning, di mana tahap ini menjelaskan perencanaan bagaimana sistem akan dibangun dan bagaimana sistem bekerja yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu estimasi, analisis risiko, dan penjadwalan. Selanjutnya tahap modeling, di mana pertama pemodelan data. Pemodelan data ini aplikasi HMRC dijabarkan dalam bentuk entity, relationship diagram atau RD, deskripsi relatif tiap himpunan entitas, dan kamus data. Penjabaran ARD dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya pemodelan fungsional, di mana pemodelan fungsional aplikasi HMRC dijabarkan dalam bentuk konteks diagram dalam data flow diagram. Pertama, konteks diagram atau digunakan atau diagram konteks merupakan diagram yang menggambarkan secara garis besar aliran informasi dan data yang akan dilakukan oleh sistem. Konteks diagram pada aplikasi HMRC dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Terakhir, tahap construction, di mana tahap ini penjelasan pembuatan prototipe yang berupa implementasi perangkat keras dan perangkat lunak, implementasi perencanaan basis data, dan implementasi perancangan fungsi. Terakhir, implementasi perencanaan antarmuka. Mungkin itu saja tadi pembahasan dari materi model dari spiral. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.